Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Heibergen, sebuah desa Katolik di Provinsi Brabant Utara, negeri Belanda, dekat perbatasan dengan Belgia, merupakan asal-muasal kongregasi Broeder Maria Tak Bernoda, didirikan oleh Uskup Breda Monsignor Johannes van Hooijdonk pada 25 September 1854. Selama 66 tahun berlalu, kongregasi ini berkembang pesat di negeri Belanda, menangani bidang pendidikan dan pengajaran dengan mengelola berbagai sekolah dan asrama. Hingga pada penghujung tahun 1920, Monsignor Jan Pacificus Bos OFM Kapusin, Vikaris Apostolik Borneo Belanda yang pada saat itu sedang cuti di negeri Belanda, mengajak para Broeder MTB untuk ikut melayani di daerah misi di tanah Borneo. Tawaran ini didasarkan pada ensiklik Maximum Illud yang ditulis oleh Paus Benediktus XV pada tahun 1919. Maka suatu pos misi hendaknya terdiri dari gereja dan pastoran dan juga ada sekolah serta klinik pengobatan. Tawaran ini dianggap sebagai rahmat luar biasa hingga pemimpin umum kongregasi Broeder MTB pada waktu itu segera mengumumkan dan melakukan pendaftaran bagi para broeder yang ingin bermisi keluar jauh dari tempat asalnya. Tentunya banyak broeder memberikan respon positif atas tawaran ini, namun akhirnya pada awal November 1920, Dewan Agung mengumumkan bahwa hanya ada 5 orang broeder yang dipilih mengemban tugas mulia ini. Broeder Longinus van Sprewel MTB, Broeder Maternus Brouwers MTB, Broeder Canisius van der Ven MTB, Broeder Serafinus van Tilburg MTB, dan Broeder Leo Gers MTB. Pada 15 Januari 1921, setelah mengadakan perpisahan dalam gereja Kapusin di kota Breda, para broeder misionaris ini berlayar menuju Borneo menggunakan kapal Ua Patria bersama Monsignor Jan Pacificus Bos OFM Kapusin dan Pater Cassianus, didampingi 5 suster Fegel atau SFIC. Pada 10 Maret 1921, para broeder misionaris itu diturunkan dari kapal dan pindah ke sebuah sekoci bermotor di tengah laut lepas di muara Sungai Singkawang untuk melanjutkan perjalanannya hingga tiba di pelabuhan Singkawang. Mereka dijemput Pastor Beatus dan Marius dan diantar ke tempat penginapannya yang merupakan sebuah rumah reot primitif yang terletak di samping pastoran yang masih dikelilingi oleh hamparan pohon kelapa dan karet. Dalam keterbatasan, jauh dari kondisi hidup yang pernah mereka rasakan di negeri Belanda, mereka mulai berjuang bertahan hidup, sembari berkarya melayani umat Allah yang telah rindu menanti kehadirannya. Mereka mulai menata tempat tinggalnya agar menjadi layak untuk ditempati dan juga terus menata sebuah gedung yang telah tersedia, yang akan digunakan sebagai sekolah dan asrama. Selain itu, mereka juga berjuang belajar bahasa Melayu dan Tionghoa Hakka agar dapat digunakan sehari-hari dalam pelayanannya. Aku suka akan sekelilingku, setiap hari dengan fajar yang selalu baru, diawali dengan kabut tipis di antara pepohonan yang berdiri tenang di halaman. Di Vihara Buddha sebelah rumah, seorang bapak Cina yang takwa menyalakan lampu harmoni kehidupannya.
Asapnya dengan enggan membubung ke angkasa biru mengarah horizon timur. Kesejukan itu pun segera menguap dengan deru suara anak-anak yang berkejaran dengan laju becak menuju sekolah. Keindahan alam yang eksotis dari untayan zamrud di Katulistiwa sangat mengesankan bagi para bruder misionaris Heibergen yang harus meninggalkan negeri mereka yang mungil dan dingin menuju daerah yang penuh kepanasan dan penyakit, dunia yang asing dalam kerinduan. Akhir tahun 1963, saya diminta oleh Dewan Agung persediaan untuk menjadi misionaris dikirim ke Indonesia. Setelah berdoa dan berunding dengan ibu dan famili, 21 April 1964 atau 57 tahun yang lalu, bersama Bruder Ewald dan Bruder Sarto berangkat ke Indonesia, di mana sudah 14 tahun tidak ada bruder baru masuk karena masalah Papua waktu itu. Belajar dari bruder kita yang memberi contoh bagaimana mereka lewat doa dan kerjasama menang atas segala kesulitan dan kekurangan. Banyak bruder yang mendahului kita saya kenal. Mereka ingin kerja sebagai pionir dan mereka selalu dekat dengan umat. Antara tahun 1922 sampai 1924, ada 7 orang bruder yang menyusul ke Singkawang. Dengan kekuatan 12 bruder di Indonesia, mereka merasa cukup kuat untuk membuka komunitas kedua di Pontianak. Mereka membangun rumah bruderan, sekolah dan asrama di Pontianak. Kemudian para bruder mulai mencari guru-guru Katolik untuk membantu mereka mengelola sekolah. Salah satunya yang paling dikenang pada tahun 1934, Bruder Canisius van der Ven, MTB, membuka sekolah Hoisen di Kampung Siantan tepi Sungai Kapuas di seberang kota Pontianak dan berkarya hingga tahun 1960 dengan setiap hari menyeberangi Sungai Kapuas menggunakan perahu. Sekolah tersebut sekarang dikenal dengan nama SD Canisius Siantan. Waktu bulan Juni tahun 78, saya dipindahkan lagi oleh Bruder Superior Domitius untuk menjadi kepala SD Canisius. Jadi tinggal di komunitas Patimura bulan Juni tahun 78 sampai dengan hari ini, itu saja. Sudah berapa? 32 tahun pada saya berpindah. Nah, pada waktu itu yang ada di sini itu bulan Indonesia hanya kami bertiga. Saya, Bruder almarhum Gabriel Jan, dan almarhum Bruder Amidius. Amidius mengurus rumah, kemudian Bruder Jan, akhirnya juga dia keluar, berkeluarga, dan sekarang sudah meninggal. Itu bersama dengan saya waktu itu sebagai guru di SD Budel Jalan Bali. Kemudian yang ada di komunitas ini itu kebanyakan budel-budel dari orang Belanda. Misalnya Bude Valentimus, itu dia kepala SD Melati, merangkap dosen di Untar. Bude Bonnorpus, kepala SMA Paulus. Setelah mengembangkan karya di Pontianak dengan membuka dan menangani beberapa sekolah, para bruder MTB meneruskan pos ketiga misi mereka di Banjarmasin pada bulan Oktober tahun 1935. Mereka membangun rumah bruderan di pinggir kota dekat pelabuhan di tengah-tengah pemukiman Tionghoa. Dengan penuh perjuangan, akhirnya pada tahun 1951 didirikanlah sebuah sekolah menengah pertama setingkat mulo dengan gedung tersendiri yang terpisah dari bruderan. Tahun 74 saya oleh Bruder Superior Domitius dipindahkan ke Banjarmasin. Mengapa saya dipindahkan ke sana?
Karena di sana itu Bruder Markun, orang Belanda, dia cuti ke Belanda. Jadi tidak ada yang mengurus keuangan sekolah SMP, SD. Maka tugas saya utama di Banjarmasin itu mengurus keuangan sekolah SD dan SMP. Dan keadaan Bruder di Banjarmasin pada waktu itu selain saya adalah Bruder Gaudensius, kepala SMP, Bruder Julianus, kepala SMA. SMA itu kepunyaan keuskupan. Kemudian almarhum Bruder Amilius, dia ada juga perlu itu, dia bekerja sebagai administrasi di rumah sakit Soaka Insan yang diselenggarakan oleh Bruder Filipin, Suster Filipin. Kemudian selain itu ada Bruder Kunrad. Jadi Kunrad itu sudah pindah dari Singkawang. Tapi itu dan yang mengganti Kunrad adalah Bruder Antonio Magister di Singkawang. Dan Bruder Kunrad itu kedudukannya selain Bruder, dia itu disebut juga Imam Bruder. Jadi dia ditadiskan. Tugasnya setiap minggu dia mengadakan perayaan Ekaristi atau kurban bisa di lapangan Ulin, di mana itu banyak tentara-tentara yang beragama Katolik dan saya sering ikut dia pergi ke situ. Kemudian Bruder yang lain, Bruder Alisius Pur, dia pengajar SMP. Kemudian juga Bruder Anton Seramit, juga pengajar SMP, tapi sesudahnya itu kedua Bruder itu, Bruder Anton Seramit itu meninggal dunia. Bruder Alisius Pur keluar. Dalam tahun-tahun berikutnya, jumlah Bruder MTB di Kalimantan berkembang dari 17 orang menjadi 35 orang. Banyak yang meminta pelayanan mereka terutama dalam persekolahan Katolik. Pada tahun 1937, Monsignor Verhoeks, CM, Vikaris Apostolik Surabaya, menawarkan para bruder untuk mengambil alih satu sekolah dan asrama di kota Blitar, Jawa Timur. Para bruder hanya berkarya 2 tahun di Blitar, karena pada awal tahun 1942, Jepang datang dan menutup karya misi itu. Setelah Perang Dunia berakhir, para bruder tidak kembali lagi karena keadaan belum aman, dan setelah itu dilanjutkan dengan Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena itulah para bruder memilih pindah ke kota Pati, Jawa Tengah. Setelahnya, para bruder membuka komunitas berikutnya di kota Kudus, Jawa Tengah. Namun pecah perang di Kudus hingga sekolah bruder pun ditutup pada tanggal 27 Februari 1942. Sejak itu, para bruder tidak lagi kembali ke kota Kudus. Pada tanggal 27 Januari 1942, Jepang menduduki kota Singkawang. Para bruder yang ada di Singkawang maupun di Pontianak menjadi tahanan rumah. Rumah bruderan di Pontianak dipagari dengan kawat berduri dan dijadikan sebagai tempat tahanan pejabat pemerintah yang ditangkap dari pedalaman Kalimantan. Pada bulan Juli 1942, semua bruder yang ada di Singkawang dan Pontianak ikut terboyong ke kamp tahanan di Kucing, ibu kota Sarawak. Kamp itu berpenghuni hampir 3.000 orang dan setengah diantaranya meninggal dunia karena kerja rodi, kurang gizi, disentris, dan kehabisan energi. Para biarawan yang masih bertahan jumlahnya sekitar 100 orang, diantaranya terdapat 23 orang bruder. Pada tanggal 11 September 1945, mereka dibebaskan. 5 bruder kemudian mengambil cuti libur ke rumah keluarga, sedangkan yang lain kembali ke Singkawang dan Pontianak. Para bruder segera membereskan dan membersihkan rumah bruderan yang masih berdiri kokoh, walaupun terdapat beberapa bagian yang rusak. Setelah bersiap-siap, pada tanggal 2 Januari 1946, para bruder mulai lagi berkarya seperti sedia kala. Semua sekolah bruder segera menyesuaikan diri dengan sistem pengajaran baru. Para bruder mengembangkan sekolah dagang di Pontianak dan segera menjadi sekolah favorit karena lulusannya bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Namun seiring berjalannya waktu, bagaimanapun suksesnya sekolah dagang ini tidak dapat bertahan karena berada di luar sistem pendidikan Indonesia waktu itu yang hanya mengenal 3 tingkatan sekolah, SD 6 tahun, SMP dan SMA masing-masing 3 tahun. Maka pada tahun 1957, sekolah dagang ini beralih menjadi SMP Bruder Pontianak. Para bruder sama-sama melewati lebih
3 tahun sebagai tahanan Jepang di Kuching dari tahun 1941 sampai 1945. Tahun 1972 sampai 1975 saya dipindahkan ke Pontianak untuk mengurus pembinaan anak muda dan mulai dengan perbaikan gedung sekolah kita, Bina Remaja, dan membina murid di gedung Bina Remaja. Banyak kegiatan mulai untuk remaja, pingpong, badminton, volley, basket, dan tidak lupa mendirikan klub sepatu roda yang sangat terkenal. Walaupun situasi begitu sulit, namun para bruder sama sekali tidak berencana meninggalkan karya mereka, bahkan masih berani dan punya energi memulai karya yang baru. Antara tahun 1946 sampai 1951, ada 10 bruder baru yang tiba di Indonesia. Pertama-tama untuk menggantikan mereka yang cuti panjang dan juga untuk memperkuat karya misi. Mereka ditempatkan di 3 komunitas yang telah ada dan juga untuk memulai komunitas baru di Nyarungkop dan Pati. Untuk menangani pendidikan yang sedang berkembang di Nyarungkop pada waktu itu, para bruder MTB masuk dan berkarya di sana. Pada tahun 1948, Bruder Gonzaga Fromen MTB dan Bruder Bernulfus Posman MTB memulai karya di Nyarungkop. Pada tahun 1949, Seminari Keuskupan Pontianak dipindahkan ke Nyarungkop. Maka ada beberapa bruder MTB yang mengajar dan menjadi pembina asrama di seminari dan juga SPG. Dia guru kami, dia ngajar di SPG dengan SMA Nyarungkop. Lalu ngajar kami itu IPA, berhitung, stereo. Udah Sarto, bahasa Inggris dengan stereo. Setelah Bruder Sarto pindah, pergi pulang ke Belanda, bahasa Inggrisnya yang ngajar Bruder Jibrail Mariatmo. Yang ada kami bahasa Inggris dengan praktek mengajar. Bruder Kristoforus, dia ngajar kami bahasa Inggris dengan menyanyi dan praktek mengajar. Saya hanya belajar dari siswa SPG dengan lulus anak-anak asrama datang kerja di kampus, saya ngurus atau nyapu, saya ngurus mereka untuk kerja bagaimana berikan minum. Lalu kalau Bruder Mariatmo asrama SMP itu menggantikan Bruder Yosefus. Yosefus itu bapak asrama di SMP. Sementara mengembangkan karya di Nyarungkop, pada tahun 1951, Bruder Gaudensius MTB berangkat ke Pati, Jawa Tengah. Superior Kongregasi MSF memohon kepada Bruder MTB agar meninggalkan kota Kudus dan berkarya di kota Pati. Maka para bruder memulai karyanya di SMP. Semuanya berjalan lancar sampai pada saat Presiden Soekarno dengan kebijakan anti-Belandanya melarang semua warga Belanda untuk menjadi guru. Permasalahan seperti ini menambah beban persoalan kongregasi mengenai tenaga kerja yang disebabkan oleh politik Indonesia. Sementara itu, sejak kedatangan Bruder Hermanus Berkelmans MTB, diperlukan waktu 13 tahun sebelum datang lagi bruder yang baru. Berdasarkan kondisi ini, maka para bruder harus memilih 2 alternatif yang paling mungkin menjadi jalan keluar. Yang pertama, mendidik para bruder asli Indonesia sehingga dapat melanjutkan karya atau memulai karya misi baru di tempat yang lain. Akhirnya, para bruder memutuskan untuk mencari bruder pribumi. Pada tahun 1960-an, terdapat sejumlah pemuda Indonesia yang mendaftar untuk menjadi bruder MTB. Kongregasi menginginkan agar lebih banyak calon dari Kalimantan maupun Jawa. Maka pendidikan dan pembinaan para bruder pribumi haruslah lebih serius. Maka kongregasi membuka novisiat yang pertama di Nyarungkop, yang setahun kemudian dipindahkan ke Singkawang. Novisiat ini dinamakan Subasio. Oleh karena jumlah bruder Belanda makin berkurang, maka Dewan Regio Indonesia mempertimbangkan untuk menutup komunitas Pati. Namun atas anjuran Uskup Semarang waktu itu, maka pada tahun 1965, komunitas Pati dijadikan sebagai tempat pembinaan postulan bruder MTB.
Pada tahun 1968, Magister Novis Bruder Angelus van der Zanden MTB membujuk Dewan Agung untuk memindahkan novisiat ke Yogyakarta. Maka dibelilah sebuah rumah di Jalan Ngadikan Kota Baru yang diperuntukkan bagi novis dan bruder mahasiswa. Pada tahun 1974, rumah ini menjadi komunitas gabungan dari beberapa kongregasi bruder di Indonesia. Melihat perkembangan pembinaan biarawan dan perbedaan antar kongregasi tidak terlalu besar, maka dibuatlah sebuah komunitas novisiat gabungan beberapa kongregasi di Lawang yang diberi nama Novisiat Albano. Bruder Bram Hommel MTB bersama Bruder Frans van Vliet menjadi pimpinan novisiat gabungan itu dari tahun 1978 hingga 1981. Sejak tahun 1970-an, Dewan Agung Bruder MTB di Belanda meyakini bahwa masa depan kongregasi di Indonesia hanya mungkin berkembang jika bruder-bruder pribumi diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Bagaimanapun terikatnya bruder Belanda dengan karyanya di Indonesia, mereka akan menjadi semakin tua dan pada waktunya mau tidak mau harus kembali. Maka pada tahun 1974 dibentuklah sebuah dewan misi yang dalam rapatnya membentuk suatu dewan penasehat untuk menyiapkan bruder Indonesia menuju tingkat dewan pimpinan di masa depan. Setahun berikutnya dewan misi ini berubah menjadi Dewan Regio Indonesia. Di dalamnya duduklah juga Bruder Jibril Mariatmo MTB serta Bruder Kristoforus Sunarto MTB sebagai bruder Indonesia pertama yang menjabat dalam Dewan Pimpinan. Antara tahun 1987 hingga 1989, Dewan Pimpinan Regio Indonesia dipimpin oleh Bruder Bram Hommel MTB. Pada tahun 1999, Regio Indonesia berubah menjadi Provinsi Indonesia dengan provinsialnya yang pertama adalah Bruder Petrus Handoko MTB. Masalah yang muncul sebagai akibat dari semakin berkurangnya keberadaan bruder Belanda di Indonesia dan lambatnya penambahan bruder-bruder pribumi, maka selain menyebabkan regenerasi pada kepemimpinan kongregasi, juga mengakibatkan beberapa komunitas harus ditutup. Pada tahun 1982, dua buah komunitas harus ditutup, yaitu Nyarengkop dan Banjarmasin. Hal ini dikarenakan jumlah bruder menurun drastis antara tahun 1975 hingga 1981. Pada tahun 1980-an, pembinaan novisiat kembali dipusatkan di Yogyakarta di rumah Jalan Ngadikan Kota Baru. Di rumah ini para bruder novis tinggal bersama para bruder mahasiswa. Walaupun keheningan bisa terjaga namun irama hidup mereka berbeda, maka pindahlah para bruder novis ke rumah novisiat yang baru yang dibangun di pinggiran kota Yogyakarta, tepatnya di Jeruk Legi, Banguntapan, Bantul, dengan rumah yang lebih luas dan cocok untuk para novis menarik diri dari dunia ramai. Sementara itu, sejak Bruder Domitius MTB yang pada waktu itu menjabat sebagai pimpinan regional pindah ke Pati, beliau mengusahakan sebuah pembinaan khusus bagi kaum muda. Bersama Suster-Suster Van Dongen SFD, beliau mulai menangani proyek rehabilitasi orang kusta di Pati. Mulailah para suster menangani poliklinik dan rumah penampungan, sedangkan para Bruder MTB memulai dengan menangani proyek pertanian bagi para mantan penyandang kusta, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, para bruder mulai menyelenggarakan kegiatan bagi kaum remaja di Wisma Alverna Pati. Setelah beberapa waktu lamanya, maka pimpinan Regio meminta agar kegiatan ini dijadikan kegiatan yang lebih sistematis. Maka berdasarkan pengalamannya, Bruder Leo Jansen MTB mulai membuka tempat kursus atau pelatihan kerja yang dikenal dengan LPK Alverna Pati. Sedangkan kegiatan kaum muda Katolik ditingkatkan menjadi kegiatan PTPKM. Saya masuk bruder menjadi postulan di Pati, tetapi pendidikan selama di Pati selain pengenalan kongregasi Bruder MTB, angkatan kami waktu itu diperkenalkan juga PTPKM. Awal kedatangan kami pada tahun 1983-1984 itu ada pelatihan yang disebut dengan KPR, Kursus Pembina Remaja. Maksudnya menyiapkan para bruder dan peserta lainnya untuk membina kaum remaja, maka kami dibekali hal-hal tentang kitab suci, tentang bagaimana mengajar pendekatan kepada kaum muda, tentang keterampilan memasak, keterampilan pertanian, dan
perhatian kepada mereka yang memiliki kekurangan, karena waktu itu di Pati masih ada masih para suster bekerja sama dengan Bruder MTB, itu ada di Sani, itu tempat rehabilitasi Bapak Ibu yang terserang penyakit kusta. Sementara berkembang di Pulau Jawa, karya kerasulan Bruder MTB di Kalimantan Barat pun mulai menemukan titik terang. Dengan karya utama di dalam dunia pendidikan, para Bruder mulai merambah ke daerah pedalaman untuk melayani dan mendidik masyarakat Dayak. Setelah ditutupnya komunitas Nyarungkop dan Banjarmasin, Dewan Regional menimbang untuk memfokuskan tenaga yang ada dengan tidak membuka komunitas yang jauh di luar Kalimantan Barat. Maka dibukalah komunitas di Jemongko Sanggau. Karena dibangunnya jalan raya yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, Jemongko menjadi tidak strategis lagi pada tahun-tahun berikutnya. Maka seluruh kompleks paroki di Jemongko, termasuk bruderan, sekolah, dan asrama, dipindahkan ke desa Kuala Dua yang terletak di tepi Jalan Negara. Tahun 81 mulai dipikirkan kita orientasinya mau kemana. Setelah orientasi, waktu itu kita memilih Jemongko karena kebetulan di Sekadau waktu itu sedang ricuh umat, masyarakat dan sebagainya dengan prefek Sekadau. Sedang ada keributan di sana, jadi kita kalau memulai di sana dalam situasi seperti itu kan rasanya tidak bagus, tidak baik. Maka akhirnya kita memilih Jemongko. Bertugas di Jemongko mulai bulan Mei tahun 1982. Tahun ajaran baru saya ditempatkan di sekolah. Tahun 82 itu Bruder Wakili mengajar agama di sekolah negeri di Kembayang. Kemudian Bruder Leo bertugas di asrama, lalu Bruder Amilius bertugas membina pertanian atau kerja kebun dari asrama putri. Setelah 2 tahun menjadi guru di SMP, saya diangkat menjadi kepala sekolah SMPK tahun 1984. Kebetulan tahun itu pastoran sudah punya rencana untuk memindahkan pastoran itu ke Kuala Dua. Karena di sana sudah makin terasing, transportasi sungai boleh dikatakan sudah putus karena sungainya sudah menyurut, sudah banyak halangan untuk dilayari. Maka dari Jemongko kita sudah mulai memikirkan kita mau bagaimana, mau mendirikan asrama sendiri, mendirikan sekolah, yang sekarang sekolah itu sudah ada di sana. Itu kita dirikan tahun 85. Pada tahun 1994, para Bruder dengan hati-hati memulai misi barunya dengan membuka komunitas di Sekadau. Usaha ini didasarkan pada keprihatinan para Bruder melihat puluhan pondok asrama liar yang dihuni oleh anak-anak yang memiliki keinginan kuat untuk menuntut ilmu di kota Sekadau. Kami datang ke Sekadau pada tahun 1993, awal menjelang tahun ajaran baru 1993-1994, saya berdua datang ke Sekadau atas tugas dari kongregasi, menugaskan kami untuk membantu persekolahan pertanian SPP, Sekolah Pertanian Pembangunan. Tahun 98 kami pindah rumah, 99 kami pindah menempati perumahan baru, persekolahan baru, asrama baru, dan bruderan yang baru. Tidak berhenti di Sekadau, perjalanan misi Bruder MTB dilanjutkan ke kota Putusibau. Tahun 1997, berangkatlah Bruder Marcelinus Bernardus MTB seorang diri untuk menyiapkan pembukaan komunitas Bruder di sana. Beberapa tahun kemudian, para Bruder yang lain datang untuk menangani karya dalam bidang pendidikan dan pastoral.
Demikian, seiring berjalannya waktu, karya para Bruder MTB semakin berkembang, ditandai dengan pembukaan komunitas baru di Keuskupan Agung Merauke yang menangani bidang pendidikan non-formal dan pastoral, dan juga komunitas terakhir di Kompleks Persekolahan SD Kanisius Yantan dibuka untuk mengakomodasi para bruder yang bertugas di sekolah tersebut. Dalam 100 tahun keberadaan kongregasi Bruder MTB di Indonesia, telah banyak pribadi bruder yang menekuni hidup era et labora, berdoa dan bekerja, sehingga mereka berkesempatan untuk mendidik, mencerdaskan anak-anak bangsa, serta menanamkan nilai-nilai Katolik dengan membangun sistem kehidupan biara, sekolah, dan asrama. Perjuangan merupakan suatu ujian pemurnian hidup untuk meraih cita-cita demi kemuliaan dan kebaikan. Konsistensi dalam berjuang akan menghantarkan kita pada tujuan hidup sesungguhnya. Oleh sebab itu, tak perlu banyak bicara, tetapi harus banyak bekerja dengan setia menemukan kehendak Allah dalam kehidupan. Semoga, ya semoga. Amin. Mari kita mulai lagi, sebab sesungguhnya kita belum berbuat apa-apa. Saya Bruder Rafael Donatus MTB, pimpinan umum Kongregasi Bruder MTB, mengucapkan perpesiat dan selamat atas 100 tahun Kongregasi Bruder MTB di Indonesia. 100 tahun kehadirannya dan karya di Indonesia. Semoga kongregasi Bruder MTB semakin berkembang dalam jumlah dan kualitas, bertekun dan tetap setia dalam panggilan, bertekun dalam persaudaraan dan kasih dengan selalu mengutamakan mereka yang miskin, lemah, dan terlantar. Semoga kehadiran Bruder MTB di tengah masyarakat menjadi saksi kebaikan, kebenaran, keadilan, damai, kasih dan cinta, dan juga mampu menjadi garam di tengah masyarakat. Mari kita menatap masa depan dengan harapan, dengan penuh keberanian, dan bertekad bulat. Kita optimis dan harapan sekaligus percaya penuh pada kehendak Allah. Semoga semangat dan cita-cita para pendahulu menjadi semangat dan cita-cita kita di zaman ini. Sekali lagi, perpesiat untuk Bruder MTB. Tuhan memberkati. Yang saya hormati dan yang berbahagia, pimpinan umum Bruder MTB serta keluarga besar Bruder MTB, Imam Beriawan Beriawati, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih. Pada kesempatan pertama, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bruder MTB yang sudah mengabdi, melayani, mewartakan kabar sukacita di Indonesia ini 100 tahun yang lalu. Visi misi terutama yang perhatikan kaum muda masih sangat dibutuhkan dewasa ini. Oleh karena itu, satu kata, lanjutkan. Karena tantangan yang dihadapi oleh umat sekarang adalah agama-agama baru, berhala-berhala baru. Apa itu? Kemajuan di bidang teknologi menghasilkan produk-produk baru yang menjadi perhatian banyak anak muda sehingga mereka terjebak untuk tidak lagi mempercayai Tuhan. Saya rasa ini tantangan yang harus kita pikirkan ke depan dan saya sangat mendukung usaha Bruder. Oleh karena itu saya katakan tadi, perhatian terhadap orang muda mutlak masih diperlukan siapapun dia tanpa pandang bulu. Dan yang kedua, saya mengatakan yang selama ini sudah bagus berjalankan, mewartakan kapasitas kita melalui kesaksian,
baik kesaksian sebagai anggota tarekat maupun kesaksian pribadi-pribadi anggota tarekat yang sungguh-sungguh melayani dengan hati. Pendidikan masa sekarang tanpa kesaksian hidup akan menjadi berita-berita yang indah-indah di surat-surat kabar, tetapi di lapangan tidak punya daya sama sekali. Ini bagi saya pribadi tantangan. Apa gunanya saya khotbah baik-baik, bagus-bagus, tapi ketika umat saya melihat, apa Pak Bosku ini katanya, jangan-jangan cocok terus gitu. Jadi ini tanggung jawab saya. Jadi lanjutkan bruder, saya sebagai Panggung Pontianak atas nama Kuria saya lagi menyupport selamat merayakan 100 tahun, dan kami tetap mendoakan agar bruder-bruder tetap setia akan cita-cita luhur untuk memperhatikan secara khusus orang-orang muda Katolik ini, dan saya doakan agar Tuhan tetap menyertai para bruder, didampingi oleh Ibu Maria yang tak bernoda, seorang ibu yang tidak pernah bosan-bosan untuk mendampingi para bruder. Dan yang kedua, salah satu teladan dari Maria ini adalah ketika mendengar warta para gembala di Padang, menyimpan semuanya itu dalam hati. Ini bermakna bagi saya, kritik yang orang sampaikan, pujian yang orang sampaikan kepada kita renungkan dalam hati. Mana yang mendukung, mana yang terdukung, dan semangat ini sungguh-sungguh dibutuhkan agar kita tidak pernah goyah dalam kita mencapai cita-cita ke depan. Kritik perlu, pujian perlu, tapi kalau kita tidak mengolahnya, intent kita sendiri, saya sangka ini bisa menjadi kekuatan yang merusak. Sekali lagi selamat merayakan 100 tahun, dan seluruh stakeholder, sekolah-sekolah, guru-guru, pegawai-pegawai sekolah yang diatur oleh bruder ini, mari kita dukung karya bruder yang sungguh-sungguh sangat mulia dan sungguh-sungguh dibutuhkan selama ini. Tuhan memberkati.